Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi jamaah yang mungkin belum punya kitab, ada downloadan free ya, gratis untuk kitab Al-Lu'lu' wal Marjan berbahasa Arab. Nanti sambil kita pandu, karena buku yang kita tayangkan di depan teksnya menggunakan bahasa Arab yang belum diterjemahkan, sehingga nanti sambil ditulisi atau yang lainnya. Akan lebih bagus kalau semuanya punya bukunya, sehingga bisa lebih maksimal dalam mengikuti. Baik, sekarang kita baca Babun al-amru bi ijabatid da'i ila da'watin. Bab perintah untuk mendatangi undangan. Perintah untuk mendatangi undangan. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha." Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah. Apa arti kata walimah tadi? Arti kata walimah yang sudah pernah kita bahas, Pak. Hidangan makanan, kumpul makan itu namanya walimah. Kalau walimah nikah namanya walimatul urs. Walimatul urs. Pengantin baru itu bahasa Arabnya aris. Sehingga yang namanya aris itu pengantin baru. Ada aris bil hamzah pakai hamzah, ada aris pakai ain. Kalau pengantin baru aris pakai ain. Kalau yang jomblo itu aris pakai hamzah. Apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah falyatiha, maka datangilah. Dan di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan haqqul muslim 'alal muslim sittun. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Salah satunya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada orang muslim yang mengundang kamu, maka penuhilah undangan itu. Baik, sehingga mendatangi undangan muslim hukumnya wajib. Mendatangi undangan hukumnya wajib. Baik, pertanyaannya, undangan seperti apa yang statusnya wajib untuk didatangi? Apakah semua undangan ataukah undangan tertentu saja? Undangan yang wajib didatangi, undangan yang wajib didatangi adalah undangan walimah nikah. Selain walimah nikah, statusnya anjuran. Hanya saja di sana ada beberapa kondisi di mana undangan walimah nikah ini menjadi tidak wajib, kecuali pada keadaan. Yang pertama, undangan itu bersifat umum. Undangan bersifat umum yang disebut dengan da'watul jafala. Da'watul jafala, undangan yang bersifat umum. Untuk da'watul jafala atau undangan yang bersifat umum, maka yang mendengar tidak wajib datang. Sehingga misalnya ada pengumuman karena takmir Masjid Al-Hidayah mau mengadakan walimah nikah, maka seluruh jamaah dimohon hadir.
Ini namanya apa? Undangan umum. Sehingga enggak hadir boleh enggak? Boleh, karena sifatnya undangan umum. Oleh karena itulah undangan yang wajib sifatnya harus tertuju pada seseorang, pada individu. Undangan yang wajib dia tertuju pada, maka yang ini barangkali perlu dipikir lebih panjang. Apalagi tetangga, wah, bisa panjang urusannya. Pilihan yang kedua, tidak hadir. Sehingga Anda sampaikan, saya izin, saya pamit, tidak hadir. Yang ketiga, tidak memberatkan. Tidak memberatkan yang diundang. Jika dia memberatkan, maka tidak wajib hadir. Putus. Misalnya, Pak, yang punya hajatan, Masya Allah, lalu yang diundang orang Jogja, kira-kira untuk hadir ke Papua berat nggak? Berat, Pak. Ongkosnya mahal. Kita merasa keberatan kemudian tidak hadir, boleh. Makanya mohon ya, agar kalau ngundang itu perhitungan, jangan asal. Ada di luar pulau misalnya, acara walimahnya di Kalimantan, semua teman-temannya dikasih undangan di Japri. Sekarang kan gampang ya, tinggal Japri, selesai. Sehingga dia tidak mempertimbangkan, ini orangnya jauh, nanti jadi beban bagi dia. Paling juga nggak datang nggak apa-apa. Ya emang nggak datang nggak apa-apa kalau dia izin. Tapi mungkin ada sebagian di antara mereka, saya tertuntut untuk datang, tak datang. Nah itu barangkali cukup berat. Makanya kalau dia memberatkan, sebaiknya jangan diundang. Atau berikan catatan, jika memberatkan boleh, karena dengan demikian Anda tidak akan membebani orang lain. Nah, selanjutnya, undangan statusnya sah pada asalnya adalah dengan, sedangkan tulisan itu mewakili lisan. Mewakili lisan. Maka lisan itu asal mewakili lisan. Maka lisan itu asal, tulisan itu turunan. Kalau sudah lisan itu yang utama. Sekarang kan dibalik ya, tulisan lebih kuat daripada lisan. Hibah secara lisan itu sah atau tidak? Hibah secara lisan sah. Secara aturan agama hibah lisan sah, walaupun tidak ada tulisan. Meskipun mungkin di zaman sekarang hibah kalau tidak ada tulisan tidak diakui oleh pengadilan. Harus ada bukti tulisan. Sekarang ya, tulisan lebih kuat daripada lisan. Ini sekarang. Dan seperti ini kaidah yang mengatakan al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Budaya dan tradisi dia dijadikan sebagai penentu hukum, acuan hukum. Baik. Selanjutnya, kenapa Pak lisan kok lebih kuat dalam kajian fikih dibandingkan tulisan? Karena silam itu tidak ada, jarang. Orang yang bisa nulis jarang. Makanya kaum muslimin di zaman Nabi SAW disebut dengan kaum apa? Masyarakat. Ketika Nabi SAW diutus disebut dengan masyarakat ummiyun. Walladzi ba'atha fil ummiyin. Dialah zat yang mengutus di tengah kaum ummiyun, yaitu orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena budaya ketika itu
Jarang orang yang bisa baca tulis. Walaupun pintar, cerdas itu cerdas salam. Selanjutnya, sehingga kalau Anda diundang pakai lisan sudah cukup belum sebenarnya? Diundang pakai lisan sudah cukup belum? Sudah. Itu secara syar'i ya. Apalagi ditambahi dengan tulisan. Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu kana yaqul, beliau pernah mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara. Hidangan makanan yang paling buruk adalah makanan walimah. Orang kaya diundang, orang miskin, orang fakir ditinggal. Wa man taraka ad-da'wah faqad asallaha wa rasulah. Dan siapa yang meninggalkan undangan alias tidak hadir dalam undangan, maka dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan berkaitan dengan hak sesama mukmin. Iya. Karena itu kalau enggak hadir, sampaikan permohonan izin ya. Sehingga begitu diundang, Anda enggak bisa sampaikan, mohon maaf saya enggak bisa karena saya juga ada acara yang sama. Loh kok orang undang? Mohon maaf saya tidak bisa. Boleh? Boleh. Sehingga dalam posisi ketika kita tidak bisa hadir, maka sampaikan permohonan maaf. Karena ini berkaitan dengan hak sesama mukmin. Wallahu a'lam. Baik, Anda lihat catatan kalimat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa kenapa walimah itu disebut sebagai makanan yang paling buruk? Karena yang kaya diundang, yang miskin ditinggal. Karena itulah ditekankan dalam acara walimah agar ngundang orang tidak mampu, anak yatim, orang tidak mampu dihadirkan untuk menghilangkan status sebagai hidangan makanan yang buruk. Baik, lebih menyenangkan mana bagi yang ngundang? Yang hadir orang kaya atau yang hadir orang miskin? Bagi yang ngundang lebih menyenangkan yang mana? Kenapa? Sumbangannya beda. Sehingga kalau yang datang orang-orang kaya, masya Allah, kadone gede-gede, isine bantal. Kalau yang diundang orang yang tidak mampu, bawa amplop kosong, mungkin ya. Nah, tapi bukan itu yang diharapkan. Makanya kenapa disebut sebagai undangan walimah itu paling buruk, makanan walimah adalah paling buruk? Karena di situ umumnya yang kaya yang diundang, tapi yang miskin ditinggal. Orang pingin mendapatkan kebanggaan, biar disebut orang hebat. Tamunya siapa Pak? Bupati, sekda, kemudian apa lagi? Muspida, terus apa lagi? Gubernur, pejabat-pejabat, para menteri, masya Allah. Sehingga dia akan dipandang orang, oh memang bapak ini orang hebat di pemerintahan, makanya yang datang orang-orang pejabat. Padahal mungkin yang bersangkutan bukan pejabat. Maka unsur kesombongan dan kaya semua. Circle-nya circle orang kaya. Maka dia punya tanggung jawab untuk menghadirkan orang yang tidak mampu agar hadir dalam walimah tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai berkaitan dengan kewajiban menghadiri undangan walimah. Nah, selanjutnya kita coba melebar berkaitan dengan hadiah saat menghadiri walimah. Pertanyaannya, yang pertama, hadiah itu boleh enggak Pak ditulisi nama? Bolehkah ditulisi nama? Kota infak ada?
Kota infak di mana kota infak? Baik. Kota infak keliling. Biarkan saja ya kota infaknya. Kota infak keliling masjid. Lalu Anda masukkan uang diwadahi amplop tapi ada tulisannya Budi. Masukkan ya. Sudah? Boleh atau tidak? Ada kota infak lewat, kita ngisi kota infak di dalam amplop, pakai uang dalam amplop, ditulisi nama Adi, masukkan. Boleh atau tidak? Boleh nggak Mas? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Riya bisa menimbulkan riya, nggak boleh ya, pamer. Sehingga ngapain dia nulisi nama ketika dia masukkan uang di kota infak? Ya biar nanti kalau takmir pas ngitung kelihatan ada namanya. Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sedekah dengan ditampakkan itu boleh tidak? Boleh? Berarti ini boleh tidak? Boleh. Tapi bagaimana kualitas ikhlasnya dibandingkan ketika dia masukkan tapi tanpa nyebut identitas? Lebih bagus ketika tidak nyebut identitas. Meskipun nyebut identitas boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus sadaqati fani'immahi." Fani'immahiya. Kalau kamu tampakkan sedekah, itu hal yang baik. Coba di sini. Di surat Al-Baqarah ayat 271. Intu bidus sadaqati fani'immahi. Kalau kamu tampakkan sedekah kamu, itu hal yang baik. Wa in tukhfuha. Tapi kalau kau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kau berikan kepada orang yang tidak mampu, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Sehingga Quran membolehkan orang ketika sedekah laporan, ini sedekah dari saya, diterima oleh takmir. Berarti masukkan kota infak, diwadahi amplop, ditulisi nama, boleh enggak? Boleh? Boleh. Tapi wagu ya. Kalau kota infak wagu. Baik, sekarang kalau undangan atau hadiah untuk walimah, bolehkah ditulisi nama? Boleh. Mana yang lebih baik, ditulisi atau tidak ditulisi? Mana yang lebih baik, ditulisi atau tidak ditulisi? Kenapa ditulisi? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baiknya? Bapak kalau masukkan kotak walimah itu ditulisi atau tidak? Ditulisi. Mana yang lebih baik? Ditulisi atau tidak ditulisi nama? Ditulisi nama atau tidak ditulisi nama? Mana yang lebih baik? Ditulisi. Kenapa? Absen. Loh, absen ada sendiri kan? Absen ada sendiri. Kalau ini kan di luar absen. Tergantung isi Pak ya. Kalau gede ditulisi, nek cilik gak ditulisi. Nggih Mbah. Kalau menghadiri atau ngelayat orang meninggal, masukkan kota infak, ditulisi atau tidak? Tidak. Nah, bedanya apa sih Pak? Lihat ini lebih baik ditulisi. Dan saya sarankan tulisi, makin gede makin bagus. Kok bisa Pak? Karena ini hadiah. Hadiah itu ditunjukkan kepada penerima. Hadiah itu ditunjukkan kepada penerima. Tujuannya apa? Agar menimbulkan suasana saling mencintai. Agar saling mencintai. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, tahadu
tahabbu, lakukanlah agar kalian bisa saling mencintai. Maka kalau hadiah, lakukan atau perkenalkan diri Anda sebagai pemberi hadiah, sehingga tulisi nama, identitas di situ. Berapapun yang Anda berikan, walaupun mungkin cuman kayak gini malu, nggak usah malu Pak. Tunjukkan bahwasanya Anda ngasih hadiah ke dia, karena hadiah itu bukan sebatas dilihat dari nilai, tapi hubungan emosional antara Anda dengan penerima hadiah. Baik. Beda dengan layat. Layat itu apa? Sedekah. Sehingga kalau sedekah, semangatnya dirahasiakan. Dan kalau kita ngasih uang ketika layat, itu uang sedekah, maka semangatnya adalah dirahasiakan. Bedanya apa Pak antara hadiah dengan sedekah? Hadiah itu dalam nuansa kegembiraan, kalau sedekah itu dalam nuansa kesedihan. Sehingga ketika Anda layat, ini hadiah dari saya. Wah, kamu bahagia ya? Salah ya. Yang tepat apa? Ini ya sumbangan dari kami. Maka sebutannya adalah sumbangan kematian, santunan kematian. Sehingga sifatnya sedekah, maka semangatnya dirahasiakan. Inilah yang disebutkan dalam ayat tadi, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang yang tidak mampu, itu lebih baik. Nah, selanjutnya kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Ini tadi dirahasiakan lebih baik. Sekarang kasus yang kedua. Yang kedua adalah niteni. Niteni itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Meniteni. Nandai hadiah untuk diberikan balasan semisal. Ya. Di sebagian daerah kan ada kayak gitu ya, sehingga tonggo A RT telu sumbangannya piro 200 catet nggih 200. Tonggo B RT papat sumbangannya piro 100 catet 100 gitu Pak. Aturannya di kampung itu adalah nanti kalau A, B, C, D ini ngadain hajatan, kamu harus ngasih yang sama. Wah, mesak nih, anak-anak saya TK terjadi inflasi. Berarti besok lagi kalau ngasih hadiah emas, sak gram. Besok balas aku emas sak gram. Wah, besok rego emas naik ya Pak. Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak seperti ini? Ini namanya budaya apa Pak? Kalau saling bergantian nyumbang dengan nilai yang sama itu budaya apa namanya? Hah? Balas budi. Balas budi. Saya pernah dapat istilahnya itu, lupa ya. Nah, ketika itu dititeni, ditandai, si A bawa kado ini, maka nanti kalau si A hajatan tak bawakan kado yang sama. Si B bawa kado ini, kalau dia hajatan tak bawakan kado yang sama. Pertanyaannya, jika si A hajatan dan kita nggak ngasih, masyarakat diapain? Dirasani, mong dirasani ya, orang dipalai, ndak, dirasani misalnya. Kemarin saya datang ngasih hadiah, misalnya kulkas, gedenan ya, atau magicom. Lah saiki anakku hajatan, anakku nikah, kok mau menengai, nggak ngasih apa-apa, dirasani. Boleh atau tidak dirasani? Boleh nggak ditagih? Winginane aku ngasih magicom kok kowe teko ora ngekeki apa-apa. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita lihat ini ya.
hadiah dengan syarat dibalas. Hadiah dengan syarat dibalas yang semisal. Dan ini dijadikan sebagai tradisi atau budaya. Keberadaan budaya dan tradisi ini, dan itu jadi aturan. Saya ulangi ya, budaya dan tradisi itu sifatnya mengikat sehingga jadi aturan. Ada kaidah yang mengatakan al-qaidah, ada kaidah ya yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang menjadi budaya sama dengan kesepakatan. Jadi tradisi masyarakat itu sama dengan kesepakatan. Baik, lalu muncul pertanyaan, boleh enggak kesepakatan seperti ini? Hadiah dengan syarat harus dibalas dengan yang semisal. Ini disepakati oleh masyarakat. Kesepakatan ini kesepakatan yang halal atau kesepakatan yang batil? Kesepakatan yang hak atau kesepakatan yang batil? Batil. Kenapa batil? Menyusahkan orang lain. Memberat. Lah saya ngasih Bapak sesuatu. Nanti kalau saya punya hajat, Bapak harus ngasih saya yang sama. Di mana memberatkannya? Belum tentu sama kondisinya. Iya, itu menyesuaikan. Jelas. Sudah? Tapi kesepakatan di masyarakat, pokoknya saya ngasih apa, nanti seharusnya Anda ngasih yang semisal. Walaupun mungkin lebih murah dikit. Boleh atau tidak? Ini yang disebut dengan hibah thawab. Jadi dalam fikih muamalah ini disebut hibah thawab. Hibah thawab itu hibah atau hadiah tapi disyaratkan dibalas dengan yang semisal. Namanya apa? Hibah thawab. Apa tadi pengertiannya? Hibah atau hadiah tapi disyaratkan harus ngasih balasan yang semisal. Dan hibah thawab ini boleh. Hanya saja ulama beda pendapat mengenai takyif fikih hibah thawab. Pendekatan secara fikih, apa sih hibah thawab itu? Ada yang mengatakan hibah thawab itu seperti jual beli. Oleh karena itu, ketika kita dikasih, kita wajib ngasih. Ketika kita diberi hadiah, maka kita wajib balas hadiah itu. Tapi ini harus sesuai dengan uruf yang ada di masyarakat. Ada nggak budaya seperti ini? Di Lamongan kami nggak jumpa kayak gitu, Pak. Kami baru jumpai ini di Jogja, Klaten, dan kanan kirinya. Ada kayak gini ya? Ada. Kalau Anda tinggal di sebuah kampung ada seperti ini, boleh dan wajib dibalas. Kenapa? Karena hibah thawab ini menurut ada beberapa pendapat, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan hibah thawab ini statusnya adalah seperti jual beli. Hibah thawab itu sama dengan jual beli. Anda sudah dibayar, maka nanti gantian bayar, besok kamu yang bayar. Dia sudah dibayar, maka dia nanti harus bayar, karena seperti jual beli. Yang kedua, hibah thawab itu hakikatnya adalah hibah bersyarat, hibah masyrutoh. Hibah masyrutoh, hibah bersyarat. Dan hibah bersyarat hukumnya boleh. Maka orang yang diberi hibah berarti disyaratkan dia harus ngasih yang sama
di kesempatan yang lain. Tapi apapun itu, baik yang pertama maupun yang kedua, dua-duanya boleh. Karena itu kami tidak mengingkari praktek pemberian hadiah dengan nama, karena hadiah itu dianjurkan untuk dilakukan agar saling mencintai. Yang kedua, adanya tradisi di masyarakat bahwa siapa yang ngasih hadiah nanti harus memberikan balasan yang sama, atau semisal jika yang sana melakukan hajatan, akhirnya saling balas. Baik. Nah, pertanyaannya, ini kasus yang ketiga ya. Kasus ketiga. Ini tadi kasus pertama, bolehkah ditulisi nama? Kasus kedua, ditandai untuk diberikan yang sama. Kasus ketiga, siapa yang ditonjok wajib apa? Wajib nyumbang. Ya. Ditonjok itu bahasa Indonesia. Ini bahasa Jawa lagi. Ditonjok, diteri, diberi hantaran ya. Jadi teman-teman yang roaming, ditonjok, kalau di Jawa Timur sebutnya ditinju ya. Ditinju. Kalau di sini ditonjok, wajib nyumbang, boleh atau tidak? Ini kan budaya ya. Makanya kalau wis ditonjok ora teko, kira-kira gimana, Pak? Nah, dirasani. Sehingga kalau sudah diberi hantaran, ditonjok artinya diberi hantaran, maka dia wajib nyumbang. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Ini sejenis enggak dengan hibah thawab tadi? Karena ini jadi budaya. Makanya bukti bahasanya itu budaya, tradisi, jadi seperti kesepakatan. Yang tidak melakukannya dianggap salah di masyarakat. Sehingga siapa yang tidak melakukannya, maka dia dianggap orang bermasalah, digerendengi sak kampung sampai ditandai. Nah, nek sing kae wis aja ditonjok. Cetil medhit kumet. Mbok tonjok ora bakalan metu. Nah, ini sama seperti tadi. Hibah thawab. Sehingga masyarakat punya budaya dan aturan yang namanya hibah thawab. Siapa yang dikasih makanan, maka kewajiban dia adalah memberi balasan yang semisal. Biasanya antara tonjokan dengan sumbangan gede mana? Gede sumbangan. Masya Allah. Dan masyarakat kita kalau banyak hajatan nyumbang. Baik, saya tunjukkan ini ya. Masing-masing daerah punya budaya yang beragam. Di tempat kami Lamongan, nyumbang itu hanya 2 kilo gula. Dari dulu sampai sekarang cuma itu, Pak. Dari zaman saya bayi sampai saya gede ini, orang nyumbang mau pengantin, rumah baru, pindahan rumah atau acara apapun, itu hanya 2 kilo gula. Ya. Itu pun diambil 1, dikembalikan 1. Jadi biasanya kan ibu-ibu bawa tas nih kan nggih. Bawa tas, dikumpulkan, ditaruh, dah. Nanti tuan rumah setelah acara snack selesai, tuan rumah bawa masuk. Tidak boleh diambil dua-duanya. Kalau diambil dua-duanya namanya kemaruk. Kemaruk itu bahasa kita serakah, rakus. Jadi kalau tasnya kok kembali kosong, wah, kemaruk ini, serakah, rakus. Sehingga tasnya kembali harus berisi. Maka yang nyumbang tadi dikembalikan dalam bentuk gula 1 kilo. Nyumbang 2, balik 1.
Dari dulu kayak gitu. Saya sempat berpikir, ngopo nggak gawa siji wae kan? Karena pasti dikembalikan satu. Bawa satu kan lebih ringan. Kembali separuh. Nek gawa 1 kilo balik setengah kilo. Angel nimbang. Itu budaya di Jogja dan sekitarnya. Masya Allah, nyumbangnya beras 10 kilo, gula 5 kilo, tambah ini. Yang nyumbang banyak. Makanya di tempat kita ini kan yang punya hajatan pripun Pak? Badi. Untung. Kalau di sana yang punya hajatan tombok. Normalnya memang yang mana? Harusnya tombok. Sampai kadang ada anak orang mau nikah, wes engko aku wae sing ngadakno acara walimahmu. Sampai dia ini bukan anaknya, sudah nanti yang adakan acara walimah saya. Golek badi. Wallahu a'lam. Jadi kira-kira budaya mana yang lebih tepat ini? Baik, itu hanya budaya Pak Ustadz, betul. Tapi secara hukum fikih insya Allah boleh. Itu yang disebut dengan hibah sawab. Wallahu a'lam.